marilah kita bersama membuka acara peresmian Pondok Pesantren Yasmin Makassar dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Muhammad Ali Husni. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإذا عزمت فتوكل على الله وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Yasmin Makassar dan juga juara 1 STQ Jambi tahun 1997. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan pertama, sambutan Ketua Pengurus Masjid At-Taubah kepada Bapak Dr. Amiruddin Manurun SHMH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan rombongan, yang terhormat Camat Panakukan, Lurah Patamamaun, Kapolsek dan Ramil atau unsur pengamanan lainnya, yang terhormat pengurus Wardah, yang terhormat pengurus lembaga lainnya yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang terhormat pengurus Masjid At-Taubah dan penasehat, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita kembali senantiasa memperbaharui puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena berkat segala nikmat, terutama nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat sederhana dan penuh mubarakah ini guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sekaligus dirangkaikan dengan peresmian Pondok Yasmin nantinya. Kemudian salam dan taslim mari kita senantiasa persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin,
sebagai panutan kita semua. Mengawali sambutan ini, kami segenap pengurus menyampaikan selamat datang Bapak Wali Kota di tempat ini. Kami bangga dan kami mengapresiasi kedatangan Bapak Ibu semua. Oleh karena kami melihat bahwa kedatangan Bapak Wali Kota adalah merupakan suatu kehormatan bagi kami pengurus di masjid ini dan jemaah di sekitar sini. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Wali Kota bahwa masjid ini adalah masjid yang didirikan sejak tahun 1976, di mana sejak itu jemaah aktif bersolat berjamaah hingga saat ini, dan yang tak kalah pentingnya bahwa jemaah di sini mematuhi aturan pemerintah termasuk protokol kesehatan. Bahwa kehadiran pondok pesantren di depan masjid ini, kami selaku pengurus mengapresiasi. Oleh karena kami melihat bahwa dengan adanya pondok pesantren, maka itu adalah merupakan media pembangunan mental dan spiritual umat. Yang tentunya hal itu adalah merupakan amanat konstitusi negara, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur pencerdasan kehidupan bangsa adalah pembangunan mental dan spiritual umat. Oleh karena itu, dengan kehadiran pesantren adalah menurut kami memandang pengurus ini merupakan suatu berkat tersendiri. Karena kita tidak bisa bayangkan dengan adanya pondok pesantren ini yang nantinya jemaahnya atau santrinya, pengurusnya yang aktif melakukan sholat berjamaah dan berdoa di sini, maka itu akan berlangsung terus pahalanya, yang tentu saja amalan-amalannya bukan saja yang dapatkan para pengurus pondok santri, tetapi juga kami pengurus di sini dan jemaah sekitar masjid ini. Sehingga kami pengurus sangat mengapresiasi atas kehadiran pondok pesantren ini. Dan tentu tidak semua tempat akan dihadirkan atau akan ada pesantren seperti ini. Sehingga ini adalah merupakan suatu momentum dan sangat tepat dengan kehadiran pondok pesantren di tempat ini. Dan untuk itu kami pengurus menyampaikan selamat nantinya atas peresmian pondok ini oleh Bapak Wali Kota Makassar. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakumul ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Ketua Pengurus Masjid At-Taubah. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya, sambutan Direktur Majelis Pendidikan Yayasan Serambi Madinah Indonesia kepada Ustadz Muhammad Umar SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami banggakan dan yang kami cintai, Bapak Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, yang kami hormati pula seluruh tamu-tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya di tempat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Salawatullahi wa salamun ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla tabaraka wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini, di Masjid At-Taubah, dalam rangka menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dan rasa kesyukuran itu semakin bertambah dengan hadirnya Bapak Wali Kota Makassar yang kita cintai dan kita banggakan, beserta seluruh rombongan di masjid ini, dalam kegiatan peresmian Pondok Pesantren Yasmin Makassar di subuh hari ini, di mana kehadiran Bapak Wali Kota Makassar sangat-sangat kami rindu harapkan selama ini. Ahlan wa sahlan Bapak Wali Kota Makassar beserta seluruh rombongan yang hadir di tempat ini. Bapak Wali Kota yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini izinkan kami selaku Direktur Pendidikan Yayasan Serambi Medina Indonesia atau yang dikenal dengan nama Yasmin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Wali Kota. Pertama, bahwa Pondok Pesantren Yasmin Makassar berdiri tepat pada tanggal 10 Rajab 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Februari 2021 Masehi. Pondok Pesantren Yasmin memiliki 3 program unggulan. Yang pertama, tahfizul Quran atau menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, penguatan dan penguasaan kecakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, penguatan wawasan dan jiwa kewirausahaan. Alhamdulillah, semenjak digulirkannya dan didirikannya Pondok Pesantren Yasmin ini, kami memiliki santri sebanyak 31 orang. Dan ini datang dari wilayah Kota Makassar dan beberapa wilayah-wilayah yang lainnya. Ada dari Kendari, Sulawesi Tengah, dan bahkan ada daerah yang paling jauh kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota, yaitu berasal dari Provinsi Papua. Mohon Ananda Rizwan dari Provinsi Papua kiranya dapat berdiri. Rizwan, ya, ini Pak Wali, ini berasal dari Papua, tapi kedua orang tuanya asli Makassar. Ya, ini luar biasa, beliau dari Papua berapa kali ganti pesawat hanya untuk datang ke Pondok Pesantren Yasmin untuk menghafal Al-Quran. Bapak Wali Kota yang kami cintai dan kami banggakan beserta seluruh tamu undangan yang kami hormati, dengan program unggulan tersebut kami berharap akan lahir kelopak-kelopak baru peradaban Qurani yang menghafal Al-Quran dan mencintainya, yang menguasai bahasa asing, sehingga dimanapun mereka berada, baik mereka masih sebagai santri ataupun sebagai alumni, keberadaannya tetap menjadi harapan dan dambaan umat. Bapak Wali Kota yang kami cintai serta seluruh tamu undangan yang sama berbahagia. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah keberadaan Pondok Pesantren Yasmin diterima dan disupport baik oleh masyarakat di sekitar kami,
Olehnya itu, mewakili seluruh elemen daripada Pondok Pesantren Yasmin, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tamamaung, terkhusus kepada Ketua Pengurus Masjid At-Taubah beserta seluruh jajarannya, Bapak RT RW, Ibu Lurah beserta jajarannya, serta bapak-bapak dari pengamanan, bapak polisi dan bapak dari dan Ramil dan yang lainnya, yang kesemuanya memberikan masukan-masukan dan nasihat, saran untuk kelangsungan daripada Pondok Pesantren Yasmin. Bapak Wali Kota yang kami cintai, yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa Pondok Pesantren Yasmin alhamdulillah memiliki bangunan yang mana bangunan tersebut masih sangat sederhana. Di sana sini bangunan-bangunan tersebut masih belum memadai dalam menunjang aktivitas belajar mengajar untuk menghafal Al-Quran yang mulia. Semoga dengan kehadiran Bapak Wali Kota beserta seluruh rombongan memberikan sedikit secercah harapan bagi masa depan Pondok Pesantren Yasmin Kota Makassar. Akhirnya kami menutup sambutan ini dengan harapan semoga Pondok Pesantren Yasmin kedepannya dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan di antara pondok-pondok pesantren yang telah ada lebih dahulu di Kota Makassar ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Direktur Majelis Pendidikan Yayasan Serambi Madinah Indonesia kepada Ustadz Muhammad Umar SPDI. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita beralih ke sambutan berikutnya, mari kita menyimak tampilan Qiraatul Hifiz yang akan dipersembahkan oleh santri Pondok Pesantren Yasmin Makassar. Kepada Ananda Fahri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi penampilan dari santri Pondok Pesantren Yasmin Makassar. Kepada Ananda Fahri kami ucapkan terima kasih. Sambutan berikutnya, sambutan Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Yasmin Makassar kepada Ustadz Dr. Haji Akram Hatta LC MHI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina ad-dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran wa mazidan wa ba'd. Semu Al-Wali Bapak Wali Kota Makassar Sa'adat Syekh Al-Hajj Muhammad Ramadan Pomanto Hafizakallahu Jalla wa'ala, Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Polsek Panakukang, Camat Panakukang, Lurah Tamamau, Bapak Sekjen Wahda Islamiyah, Ketua Bidang 1 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, pengurus Masjid At-Taubah dan semua tamu-tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Segala puji bagi Allah di waktu yang paling mulia, pada salat yang paling mulia dan paling berat dilakukan untuk orang-orang yang beriman, yaitu salat subuh. Di hari di mana Al-Quran ketika dibacakan, seluruh malaikat penjaga siang dan malam ikut hadir, melintas, memandang, menyaksikan Quran dibacakan di subuh hari tadi. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Al-Quran yang dibacakan di subuh hari itu disaksikan oleh semua malaikat penjaga malam yang akan meninggalkan pos penjagaannya dan penjaga siang yang telah berjaga-jaga untuk menduduki posnya. Ma'had dan Pondok Pesantren Yasmin yang berada di sebuah lorong-lorong Makassar juga adalah bagian yang kita hadirkan melanjutkan program ayahanda dari kota kita yang tercintai. Beliau pernah berujar dan mengatakan, saya bermimpi dan berangan-angan akan hadir dari setiap lorong-lorong di kota Makassar satu orang yang dapat menghafalkan Al-Quran. Satu orang yang dapat menghafalkan Al-Quran. Beberapa hari dari ujar beliau, gumam beliau itu, kami pun bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh agama yang kami tahu sebagai sahabat-sahabat kami. Akhirnya tercetuslah Yasmin dengan nama Yasmin, yang kalau kita panjangkan Yayasan Serambi Madinah dan kita akronimkan Yasmin dari kata bahasa Arab yang artinya adalah
harum-harum dari aroma bunga melati. Kita membidik nama ini karena setiap orang yang mempunyai nama, benda yang punya nama, selalu ada bagian-bagian yang separuh didapatkan dari namanya itu. Dan karena kita mengerti bahwasanya kalau kita menghabiskan umur kita untuk menuntut ilmu dalam kehidupan ini, mengenali hukum-hukum Allah dalam kehidupan ini, akan habis umur kita. Bahkan walau sampai 1000 tahun lamanya kita menuntut ilmu, kita tidak mampu menyelesaikan semua judul-judul pengetahuan tentang agama Allah yang luas ini. Imam Syafi'i pernah berujar dan mengatakan, lan yablughal ilma jami'an ahadu la walau yuhawiluhu alfa sanah innamal ilmu amiqun bahruhu fakhudhu min kulli syai'in ahsanahu. Kata Imam Syafi'i, tidak akan pernah ada orang dalam kehidupan yang bisa merengkuh semua ilmu pengetahuan dari A sampai Z-nya secara lengkap dan sempurna. Walau dia menuntut ilmu 1000 tahun lamanya, karena ilmu itu kedalamannya begitu sangat-sangat, maka jalan keluarnya dan solusinya adalah ambil dari ilmu itu, dari setiap jenis-jenis bidang studinya, ambil yang terbaik dari itu. Ilmu Islam yang terbaik darinya adalah Al-Quran. Al-Quran. Nabi mengatakan untuk mereka yang mencintai Al-Quran, lillahi ahlina minan nas. Allah punya kerabat-kerabat dan keluarga-keluarga. Allah punya family dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran. Mereka yang mencintai Al-Quran. Mereka yang mendukung Al-Quran. Mereka yang meletakkan sidik jarinya untuk kelanjutan Al-Quran diajarkan. Mereka adalah kerabat-kerabat Allah. Berbicara tentang kebaikan-kebaikannya, maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meletakkan kepedulian pertamanya untuk kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Dan untuk pemimpin-pemimpin yang seperti itu, kita layak dan tidak rugi mengangkat doa untuk mereka di sepertiga malam yang terakhir, di waktu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, para tamu undangan, Al-Syekh Al-Fadil Ma'ali Al-Wali hafizakumullahu jalla wa'ala. Akhirnya kita berharap untuk menjadi kerabat-kerabat Allah itu. Di hari kiamat kita menanti Al-Quran untuk datang menggiring langkah kita. Karena di hari kiamat akan ada dua makhluk, dua profesi makhluk yang akan menemani kita. Yang pertama adalah sa'iqun wa syahid. Yang kedua, ada malaikat yang menggiring kita sampai kepada Allah, yang menunjukkan kita ini tempat berdirimu di padang mahsyar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syahidun, malaikat yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, menegakkan semua apa yang telah kita buat dalam kehidupan ini. Indahnya, sungguh indahnya, jikalau yang datang menjadi penggiring-penggiring kita adalah Al-Quran yang kita bela dalam kehidupan ini. Adalah Al-Quran yang kita baca. Dan kalau kita tidak mampu membacanya, maka kita berikan kemudahan-kemudahan untuk Al-Quran itu dibacakan, dihafalkan, diamalkan, dan dihadirkan dari tempat di mana Al-Quran itu diajarkan. Orang-orang yang akan keluar melanjutkan cita-cita bangsa kita, cita-cita kota Makassar yang mulia ini. Kita mulia di negeri kita, dan kita mulia ketika pergi merantau kemanapun kita jauh dan melangkah. Akhirnya, sebagai seorang dari bagian Pondok Pesantren Yasmin, dalam kerendahan hati yang sangat-sangat dalam, yang tentu ya dibarengi dengan keterharuan yang sangat-sangat mendalam untuk seorang pemimpin dan nomor 1 di kota Makassar mau berkunjung pada pondok pesantren yang awalnya didirikan
dari rumah kayu yang sudah dikerumuni oleh rayap. Kita bangun dengan renovasi yang cepat, akhirnya jadi seperti ini. Dari lorong-lorong yang kadang mobil pun susah berpapasan untuk 2 mobil di waktu yang bersamaan. Beliau dengan segala kesibukannya menyempatkan diri. Dari mimbar ini kami memohon dan berharap kepada beliau untuk meresmikan pondok pesantren Yasmin ini, sekaligus untuk menjawab kerinduan semua masyarakat Sukamaju, masyarakat At-Taubah yang tentu punya kerinduan-kerinduan yang besar. Pada pekan yang lalu, jumlah yang sama hadir menunggu kedatangan beliau hafizahullahu jalla wa'ala. Dan malam hari ini atau akhir malam, subuh tepatnya, beliau datang dengan sikap beliau, dengan kemuliaan yang beliau bawa malam ini. Subuh ini beliau mengatakan ucapan kata Adama, saya sudah ada dan sudah hadir di subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah untuk semuanya, kepada Allah dan kepada pemimpin kita yang tercinta. Semoga Allah selalu menjaga beliau dimanapun berada. Kepada semua rombongan dan semua tokoh-tokoh besar yang ikut memberikan kebaikan-kebaikan bagi kota Makassar. Hafizakallah wa ra'ak. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Yasmin Makassar. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya, sambutan Wali Kota Makassar sekaligus meresmikan Pondok Pesantren Yasmin Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati, yang kita banggakan, saudara saya Bapak Sekjen Wahda Islamiyah. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Yasmin Makassar, saudara saya baru lihat ternyata beliau di belakang saya tadi, Bapak Ustaz Dr. Akramah Hatta. Ini beliau luar biasa sekali, ya. Kebanggaan kita di Makassar, ilmu-ilmu yang begitu dalam, kemudian beliau men-share dengan kita semua, tentunya sebuah keberkahan bagi kota Makassar dan tentunya umat Islam. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Yasmin Ustaz Muhammad Umar SPDI, SPD. Yang saya hormati pimpinan Ponpes Yasmin Bapak Ustaz Muhammad Ali Husni. Di sini juga hadir Tripika lengkap, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid At-Taubah dan seluruh takmirul yang luar biasa, dan seluruh jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh Jumat ini, setelah kita sujud tilawah dilengkapi dengan kunut untuk memohon tentunya kita selamat dari mara bahaya. Di saat-saat seperti inilah kita harus mempersatukan bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga, tapi doa-doa kita. Inilah saat-saat sulit yang dialami oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali. Maka kalau kita merujuk ke Al-Quran, Allah menciptakan peristiwa-peristiwa sebagai pembeda di antara kalian. Maka disinilah kalau kita mencoba mendalami
setiap peristiwa seperti pandemi ini, disinilah Allah menguji kita. Siapa umat yang memang punya daya tahan, siapa umat yang disiplin, siapa umat yang berikhtiar dan berdoa, siapa umat yang peduli sesama, disinilah saatnya ujian ini akan memberikan kita sebuah tahapan yang lebih tinggi yang insya Allah kita akan lalui, tentunya dengan semuanya berbasis masjid dan semuanya berbasis Al-Quran. Hari ini atau subuh hari ini, pagi hari ini yang begitu cerah dan tentunya penuh kebahagiaan, saya sebagai wali kota sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini insya Allah sebentar lagi kita akan meresmikan pesantren Yayasan Serambi Madinah. Boleh dikatakan bahwa pesantren ini juga pesantren lorong, ya. Sebuah semangat yang saya tanamkan dari 7 tahun lalu, semangat membangun bersama-sama rakyat kecil, semangat membangun dari hal-hal yang tidak terperhatikan dalam sebuah ruang-ruang kota, karena kami selalu percaya bahwa kota itu ibarat tubuh manusia. Manusia itu punya kepala, badan, dan anggota. Manusia atau tubuh manusia punya organ-organ yang saling melengkapi dan menghidupi. Tetapi lorong-lorong di mana begitu banyak orang tinggal dengan segala kesulitan di dalamnya, itu ibarat sel. Sel boleh kecil, tapi sel lah yang menentukan sehat atau sakitnya sebuah tubuh manusia, dan sel lah yang menentukan mati hidupnya orang. Kalau orang dinyatakan meninggal, maka yang pertama akan dicek adalah jantungnya. Tapi jantung berhenti, belum tentu orang meninggal. Tapi kalau selnya sudah mati, maka dinyatakan orang itu meninggal. Banyak tanda-tanda sel mati pada saat orang meninggal. Makanya kenapa orang meninggal itu disemayamkan dulu. Dan banyak cerita bahwa orang setelah disemayamkan hidup kembali, ya, karena ternyata selnya belum mati. Begitu pentingnya lorong-lorong, begitu pentingnya gang-gang, begitu pentingnya masyarakat kecil untuk diperkuat. Jadi alangkah ruginya saya mendapat amanah menjadi wali kota, paham tentang filosofi sebuah kehidupan kota, baik saya dididik sebagai arsitek maupun saya dihidupkan, diberi kesempatan hidup oleh Allah di lorong selama 40 tahun, kemudian tidak mempraktekkan perkuatan-perkuatan sel-sel kota ini. Pertanyaannya, perkuatan seperti apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada dua, yaitu perilaku dan ruang. Di dalam ilmu yang saya geluti, arsitektur, perilaku membentuk ruang, ruang membentuk perilaku. Kalau kita ingin merubah orang, rubahlah ruangnya. Insya Allah orang itu akan berubah. Karena sikap adaptasi manusia itu melekat pada fitrah manusia. Tapi kalau kita ingin merubah ruang, rubahlah manusianya. Tadi Pak Ustaz bercerita tentang mulai dari rumah kayu, kemudian diperbaiki. Ini kan ruang berubah. Kemudian habis itu anak-anak kita dididik di dalam. Nah, anak-anak mulai berubah. Ditanamkan bekal Al-Quran untuk apa? Untuk kehidupan fid dunia wal akhirah. Jadi jangan dipisahkan ini, dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dunia dan akhirat itu satu paket.
Kalau mau berpikir akhirat, harus dunia dipikirkan. Dan kalau berpikir dunia, harus akhirat, masa depan yang kita harus tuju. Ada orang berpikir dunia saja, dia pikir kalau sudah mati selesai urusan. Ini paham-paham yang dipahami oleh Marxisme atau komunisme. Ada orang berpikir bahwa dunia tidak ada gunanya, akhirat saja. Di Al-Quran, di hadis, semua lengkap menceritakan bagaimana equilibrium kita beragama. Ini gunanya pendidikan. Inilah gunanya penanaman bekal akhlak anak-anak kita. Pemahaman kedua, belajar dari 5 tahun menjadi wali kota dan belajar dari 2 tahun tidak menjadi wali kota. Menarik ini barang. Jarang kejadian sejarah seperti ini. Saya mengambil kesimpulan bahwa intinya kota, di samping tadi selnya kota, lain inti. Ya, ini sel. Sel itu hidup. Ini juga hidup. Intinya kota ternyata keluarga. Mulai dari kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, ternyata intinya keluarga. Kalau kita bedah keluarga, ternyata intinya adalah ibu dan anak. Paling inti itu adalah anak. Makanya di Al-Quran ada salah satu ayat mengatakan bahwa jangan engkau mewariskan generasi lemah. Begitu luar biasanya Al-Quran melukiskan bahwa ini harus barusan itu ada namanya sustainability, berkelanjutan. Al-Quran sudah mengamanahkan seperti itu. Berarti kewajiban kita itu adalah anak. Makanya saya bikin dari 5 tahun lalu program yang namanya Jagai Anak. Itu intinya. Saya sebenarnya punya cita-cita bikin namanya Lorong Anak Soleh. Kalau lorong anak soleh, pasti bapak ibunya harus soleh-soleha duluan. Kecuali namanya Pak Saleh, itu lain tom. Kalau anak-anak kita kuat, kalau anak-anak kita berwawasan, kalau anak-anak kita berakhlak, insya Allah kota ini selesai. Maka sayalah orang paling bersyukur. Sebentar lagi kita akan meresmikan pesantren Yasmin. Dari 2 kesimpulan pengalaman 5 tahun lalu, maka saya membuat sebuah program bahwa pembangunan kota ini tidak cukup oleh pemerintah. Sekali lagi, pembangunan kota ini tidak cukup oleh pemerintah, tetapi harus mengengage, mengundang, melibatkan umat secara keseluruhan dari semua agama. Maka saya membuat sebuah program yang barangkali bisa dicari di Indonesia, bahkan di dunia tidak pernah ada, yaitu perkuatan keimanan umat. Umat dari 6 agama, saya juga bingung ini 6 atau 5 agama yang kan masuk juga Konghucu kan sekarang. Silakan. Ya. Ini kan ada dalam Al-Quran, agamamu lakum dinukum waliyadin. Ya. Maka dengan itu, bapak-bapak sekalian, ya, ada hadirnya pesantren yang melengkapi masjid yang bersejarah ini. Tadi cerita Pak Ketua, ini adalah kelengkapan, bukan hal yang bertentangan. Begitu luar biasanya masjid ini mendapat keberkahan adanya pesantren, dan begitu luar biasanya pesantren mendapat keberkahan karena sudah ada masjid di sini. Kan tidak mungkin pesantren di depan situ bikin masjid sendiri kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin juga masjid di sini bikin pesantren sendiri. Itu namanya dalam bahasa modern kolaborasi. Ini yang sekarang menjadi model
menjadi model kemajuan dunia. Kita harus ikut tren dunia. Maka dengan itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang saya hormati, maka marilah kita bersama-sama bersyukur. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Cara bersyukur adalah mari kita saling share, saling care. Itu jadi dua, share and care. Kalau anak-anak ini kan, ini share ini bahasa Inggris yang sudah top sekali sekarang. Share kayak dulu ya. Bayangkan bahasa Makassar baru campur-campur Inggris. Share kayak dulu ya. Care saya sedikit, buku campur-campur ini barang. Ya. Maka dengan itu izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar menyampaikan terima kasih hadirnya pesantren Yasmin Kota Makassar yang akan mendidik anak-anak kita sebagai hafiz-hafizah dari berbagai penjuru Makassar dan penjuru Indonesia, adalah bagian dari contoh terbaik dari salah satu perkuatan keimanan umat. Salah satu program yang saya ingin lakukan adalah itu tadi yang Pak Ustaz sampaikan, satu penghafal Al-Quran, satu lorong. Kita punya 8.000 lorong. Kalau ada 8.000 penghafal Al-Quran, insya Allah akan menjaga itu. Kemudian kita sambung menyambung, dan saya ingin tutup dengan satu pemikiran. Kadang-kadang kita berpikir tentang sebuah keberhasilan. Contoh, tidak usah jauh-jauh, saya sebagai wali kota, apakah sebagai wali kota saya itu karena saya atau keberhasilan saya? Kota kosong menang, terus menang lagi 2022, saya ini kodong ya, jadi wali kota 4 kali ke pilkada. Itu toh minat takdir namanya. 2013 alhamdulillah menang. Terus berpasangan maju 2018, ya alhamdulillah dianulir 2 Mei karena ongkosnya lentong itu. Terus kota kosong alhamdulillah menang 3 Mei, barusan 4. Tidak ada itu orang 4 kali pilkada Pak, 2 kali jabatannya. Tapi karena saya diajari orang tua saya tidak boleh menyerah ya. Selama itu ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh menyerah. Berusahalah kau, kan Allah sudah janji semua ini. Kenapa kita takut sama orang, takut sama Allah? Nah, apa saya ingin cerita dari sini? Terus ini keberhasilan siapa? Bukan keberhasilan saya, ini keberhasilan orang tua saya. Terus pertanyaannya, apa beda keberhasilannya saya? Anak kita. Keberhasilan saya sebagai wali kota adalah keberhasilan orang tua saya. Keberhasilan Muhammad Ramdan Pomanto sebagai bapak, anaknya. Maka saya baru sadar setelah kami beruni, setelah 24 tahun ayah saya meninggal, setelah 17 tahun ibunda saya meninggal, anak-anaknya semua kami bersaudara berkumpul. Kebetulan adik saya yang kedua itu di Inggris, ya, dia kawin dengan seorang mu'alaf di sana, dia sudah di sana sudah puluhan tahun. Kami berkumpul 2 tahun lalu. Kemudian kami satu grup keluarga dengan anak-anak semua, dengan semua artinya kemanakan anak-anak saya, kita kompak. Di situ pesannya selalu jangan lupa doakan bapak sama ibu. Jadi kita di grup di situ hanya untuk saling nasihat menasihati, mendoakan kedua orang tua. Begitu berhasilnya orang tua saya. Pertanyaannya, didoakan kita kalau meninggal sama anak-anak tak? Inilah kenapa hadirnya pesantren ini luar biasa. Karena saya merasakan itu. Belum tentu kita berhasil. Kita berhasil itu pada saat kita meninggal, jariah kita jalan. Itu keberhasilan yang sesungguhnya. Bukan jadi wali kota, bukan jadi apa-apa, bukan. Maka bapak-bapak ibu sekalian, jangan kita hidup asal hidup. Kita harus menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil tidak perlu jadi wali kota, karena memang satu jadi wali kota. Yang kita butuhkan adalah kasih jadi ke anak-anak tak, dan mendoakan kita. Kita meninggal, jariah kita jalan karena ada anak-anak kita yang mendoakan kita, dan ada anak-anak kita
Ya, yang punya anak atau cucu kita yang insya Allah akan mendoakan orang tuanya, bersambung terus. Umur boleh terbatas, tapi jariah itu abadi. Inilah kenapa saya sangat respect dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peresmian pesantren Yasmin hari ini. Salam lagi semua, sekali lagi saya ada surat edaran. Sudah siap pakai seraya. Jumat ini saya minta semua berdoa. Kalau bisa istighosah. Ini saatnya kita berdoa. Saatnya sekarang. Dan saya kalau bisa subuh kita kunut. Memang kunut ini ada yang lakukan, ada yang tidak. Tapi yang jelas yang saya pahami bahwa kalau kita dalam genting semua sepakat kunut. Cocok Pak Ustaz ya? Ada anunya itu hilafiyahnya itu ini mengatakan kunut setiap saat. Ada yang bilang tidak genting pi. Artinya kalau sudah genting semua sepakat kunut. Makanya saya minta surat edaran kita kunut. Karena usaha apa kita tidak lakukan ini barang. Tapi kita masih kekurangan doa. Saya melihat itu. Itu kekurangan doa. Dan memang satu yang lebih ganas daripada virus corona. Apa itu? Kepala batu. Berulang-ulang dibilang-bilang tidak mau toh, saya lapor misalnya kan. Bayangkan TNI Polri tiap malam, saya tiap malam ini dikomplain. Kenapa bangkuku diangkat sama Reika? Saya bilang, iya kau tidak taat kau belah. Taat maki, lihat begitu Jawa. PPKM darurat jam 5 tongkok mi, tutup mi. Mau begitu. Kita bersyukur kita masuk dalam PPKM yang 4 itu, kita dibawa aja yang 4 itu. PPKM yang paling rendah itu ada 4 kategori sekarang PPKM. Ya. Tapi kita paling bawanya. Kita bersyukur. Kita bersyukur Makassar punya konsep. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh kafah. Kalau kita berbuat sesuatu harus kafah, sungguh-sungguh. Cocok itu bahasa itu? Ya. Apa salah ibalah? Soalnya kalau tidak salah berarti ustaz mak juga tuh, jadi kira-kira begitu. Jadi harus bersungguh-sungguh, totalis. Saya ini pemain total. Kalau saya bikin sesuatu tidak pernah mundur dan harus selesai. Maka dengan itu mari kita sama-sama tugas tak satu ji, jaga keluarga tak, itu saja. Ya. Perintah agama jaga keluarga tak dari api neraka, ya itu jelas. Ya, ini jaga keluarga tak, ini neraka dunia ini, wajib kita menjaga. Kalau kita jaga keluarga tak, ya pakai masker, ya. Jangan bilang tidak ada ini penyakit, ada yang bilang tidak di penyakit, nanti mati nih baru dia bilang iya ada padanya mati nih. Saya ini pernah kena lama, jangki, pokoknya jangan lalu kena. Tapi kalau kena jangan panik, cepat. Makanya ada namanya COVID Hunterku. Ini tadi kalau subuh ku baca itu, siapa saja yang dapat sama COVID Hunter ini sudah diobati apa tidak ini. Jadi tiap pagi saya ini tiap pagi kodong perasaanku itu tergantung jumlah COVID hari ini. Kalau turun saya bahagianya hatiku turun ya minum kopi apa semua baru naik lagi akhirnya pahit rasanya itu kopi ya padahal memang pahit kopi ya. Nah ini susahnya ini jadi pemimpin itu ya harus begitu. Jadi saya hari-hari itu kalau kadang-kadang kalau naik saya dengan COVID sampai kadang-kadang saya baru satu sama istri kalau dia tanya bagaimana jangan dulu tanya-tanya lagi bagaimana caranya berpikir lagi nih barang-barang. Bagaimana kita punya saudara-saudara TNI dan Polri, ya. Kadang-kadang dihina-hina orang. Itu tadi malam saya mendamaikan antara masyarakat dengan Satpol. Ada yang kejadian di Todopuli. Ya, saya damaikan. Untungnya semua juga mau datang ke saya semua. Pak, begini sini. Ya, akhirnya damai, sudah selesai. Ya, jadi begini kerjanya. Ya. Ada orang bilang enak jadi wali kota, ya enaknya aja kita lihat. Kita tidak lihat susahnya, kira-kira begitu.
apalagi dibuli-buli lagi. Ya, tapi paling bagus kita ada belajar kesabaran. Kalau orang tanya, apa enaknya jadi wali kota? Saya bilang, jadi pemimpin itu cuma satu yang saya paling bahagia. Menatap rakyat matanya rakyat Makassar dan menyentuh. Itu yang makanya di Amirullah itu 2 tahun saya tidak jadi wali kota. Nah, lebih ramai itu tidak jadi wali kota. Sekarang ada lebih protokol tuh. Makanya banyak orang komplain. Apa nih? Amirullah sana kamu sekarang kenapa itu ada schedule kok dong. Kok pilih Kak untuk melayani rakyat. Jadi ada schedule, jadi ada diurut-urutkan karena terlalu banyak orang mau ketemu. Nah, beginilah kehidupan, dan kehidupan itu harus kita syukuri. Karena hal yang paling mahal yang kita miliki hari ini adalah kesempatan. Masih bisa bicara, masih bisa kita mendengarkan. Kalau sakit pakai ventilator, tidak bisa nih, kesempatan sudah berkurang kesempatan. Maka dengan itu di sini peresmiannya langsung ya, dengan disaksikan oleh seluruh jemaah salat subuh Masjid At-Taubah, para alim ulama, Tripika, dan seluruh jemaah salat subuh. Dan insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama pemerintah Kota Makassar dan seluruh rakyat Kota Makassar, menyampaikan pernyataan peresmian operasional Pondok Pesantren Yayasan Serambi Madinah Makassar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga peresmian ini adalah sebuah awal dari kebangkitan umat dari lorong, umat yang bisa menembus zaman dengan penanaman bekal akhlak kepada anak-anak kita, dengan bukan hanya akhirat yang kita persiapkan, tetapi tetap dunia menjadi jembatan kita menuju akhirat. Kalau kita bicara tentang dunia, kita bicara tentang hablum minan nas, kita bicara hablum minan nas, kita bicara tentang bernegara, kita bicara tentang bernegara, kita bicara tentang toleransi, kita bicara tentang toleransi, kita bicara tentang share and care, kita bicara agamamu agamamu, agamaku agamaku. Semua jelas dalilnya. Jadi tidak ada yang dipertentangkan soal hal ini. Kita bicara akhirat, lihat Al-Quran, lengkap di semua di situ. Insya Allah pesantren Yasmin ini menjadi keberkahan bukan hanya warga Tamamaung. Ya, tadi saya lupa sebut tahu Pak Ibu Lurah. Ibu Lurah luar biasa. Ya, tadi saya lihat Ibu Lurah pakai kudung, saya lihat ya subuh-subuh. Ya, saya bilang Ibu Lurah, kita tidak wajib kalau untuk ini, tapi Ibu Lurah tetap. Ya, alhamdulillah. Yang begini-begini yang membuat saya sangat bahagia, ya, bahwa ada loyalty, ada profesionalisme. Insya Allah ini menjadi keberkahan bagi warga Tamamaung, warga Panakukang, dan tentunya Kota Makassar. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya lupa, sebentar kami akan meluncurkan detektor. Detektor ini akan menjaga COVID di RT. 2 detektor. Apapun persoalan tak soal COVID, laporkan ke detektor. Kira-kira ini RT-nya RT-nya COVID, kira-kira begitu. Ya, RT-nya COVID. Karena datang RT-nya Pak Camat. Ya, ini RT-nya COVID. Bisa tonji RT tonji di situ, RT tonji juga di COVID, tidak apa-apa. Tapi saya bikin, jadi kalau ada susah soal COVID, sakit-sakit tenggorokan, ada obat semua. Saya siapkan obat, dan itu gratis. Kalau kita khawatir, ada antigenku, saya siapkan untuk rakyat, semua gratis. Kalau bayar gitu, kalau misalnya biasanya bayar gitu. Ya. Saya lakukan apapun yang saya sanggupi untuk melindungi masyarakat Makassar. Ya. Apapun saya lakukan.
Selama itu jalan yang baik, pasti saya lakukan bersama TNI Polri. Jadi sebentar saya akan resmikan 10.000 detektor 5.000 nakes dengan lengkap alatnya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang enak semua, kan biasa kita telepon 112. Telepon miki anu tak, detektor tak. Nanti detektor yang telepon COVID Hunter untuk swab atau periksa semua kesehatan tak. Jadi datang ke rumah. Jadi jangan khawatir. Ya, jadi ada Pak Camat di backup masker, ya. Ada ibu bapak ibu lurah. Nah itu pengumuman terakhir. Ya, hampir saya lupa tadi. Jadi mohon doakan semoga para detektor ini bisa sehat. Saya akan menjaga ini sampai akhir Desember. Mudah-mudahan kalau sampai Desember selesai tugasnya, artinya hilang COVID di Kota Makassar, hilang 100% pasti tidak mungkin. Ya, paling tidak kekebalan kota ini sudah terbentuk. Ya. Tapi kalau tidak, ya diperpanjang lagi sih, Deng. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Kalau diperpanjang itu berarti banyak orang sakit. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan sekaligus peresmian Pondok Pesantren Yasmin Makassar oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Kami ucapkan terima kasih.